Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Perkenalkan, saya Maidah Purwanti SHMH, dosen tetap lektor pada program studi Diploma 4 Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi yang merupakan perguruan tinggi mitra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pidana. Mata kuliah Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Hukum Keimigrasian yang diberikan setelah mendapatkan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia dengan bobot 4 SKS dan dilaksanakan pada semester ketiga. Mata kuliah ini membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan serta kemampuan memahami, mengkaji, dan mengaplikasikan teori hukum pidana, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yaitu tindak pidana keimigrasian. Perkuliahan ini membahas kedudukan hukum pidana dalam tata hukum Indonesia, pengertian, sejarah, sumber hukum, serta asas hukum pidana. Demikian pula akan dibahas mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu, sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, asas kausalitas, jenis tindak pidana, teori-teori hukum, serta jenis-jenis hukuman. Pembahasan mata kuliah ini akan dilengkapi dengan penelaahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagai representasi praktek dalam mendukung vokasional perguruan tinggi akan dibahas pula mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian. Pembahasan seluruh materi tersebut dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku disertai contoh-contoh kasus atau jurisprudensi yang dibahas sebagai satu kesatuan dalam setiap materi. Adapun capaian serta subcapaian pembelajaran mata kuliah Hukum Pidana adalah sebagai berikut. Capaian mata kuliah yang pertama adalah menjelaskan kedudukan, pengertian, sejarah, sumber hukum, dan asas hukum pidana Indonesia. Dengan subcapaian pembelajaran mata kuliahnya berupa 1. Peserta didik atau mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kedudukan hukum pidana dalam tata hukum Indonesia. Kedua, mampu menjelaskan pengertian hukum pidana. Ketiga, mampu menjelaskan sejarah hukum pidana. Keempat, mampu menjelaskan sumber hukum pidana. Dan kelima, mampu menjelaskan asas hukum pidana. Pada capaian pembelajaran mata kuliah kedua, diharapkan peserta didik atau mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum pidana di Indonesia dengan subcapaian berupa yang pertama, menjelaskan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Kedua, menjelaskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga, menjelaskan jenis tindak pidana. Keempat, menjelaskan ajaran kausalitas. Kelima, menjelaskan teori-teori hukuman serta jenis-jenis hukuman atau pemidanaan. Dan kelima, menjelaskan perbandingan hukum pidana. Pada capaian pembelajaran yang ketiga, peserta didik atau mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian terhadap kasus tindak pidana keimigrasian dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia dengan subcapaian berupa yang pertama, pengkajian terhadap KUHP, yang kedua mampu melakukan pengkajian terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian, dan yang ketiga mampu melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus tindak pidana umum dan khusus, terutama tindak pidana keimigrasian.
Selama masa pandemi dan pasca pandemi, metode perkuliahan dilakukan dalam jaringan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran kelas, serta menggunakan portal e-learning Ellipse Politeknik Imigrasi sebagai berikut. Sebagai penghubung dalam membagikan materi perkuliahan, pemberian tugas harian, kuis, pengumpulan tugas akhir, serta pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sementara pencatatan perkuliahan serta kehadiran dilakukan pada portal Siakat Politeknik Imigrasi sebagai berikut. Adapun materi pokok dan submateri serta metode yang dipergunakan dalam mata kuliah ini akan saya sampaikan secara lebih detail dalam rencana pembelajaran semester sebagai berikut. Pada pertemuan pertama akan disampaikan mengenai kontrak belajar kelas, berisikan hal-hal yang diperkenalkan dan hal-hal yang tidak diperkenankan selama kegiatan belajar, dengan membuka kesempatan bagi para mahasiswa memberikan masukan dan mendiskusikan kesepakatan belajar di kelas. Pada pertemuan pertama ini juga disampaikan mengenai rencana belajar selama 1 semester serta penugasan yang diberikan disertai dengan sistem penilaian. Setelah kontrak belajar disepakati, selanjutnya dijelaskan mengenai kedudukan hukum pidana dalam tata hukum Indonesia. Pembahasan ini merupakan matrikulasi dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan setelah itu kemudian dibahas mengenai pengertian hukum pidana. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan ceramah, diskusi, serta tanya jawab bersama para mahasiswa. Pada pertemuan kedua akan dijelaskan mengenai sejarah hukum pidana dan sumber hukum pidana. Pada pertemuan ketiga akan didiskusikan mengenai keberlakuan hukum pidana yang terbagi ke dalam keberlakuan hukum pidana menurut waktu, keberlakuan hukum pidana menurut tempat, serta pengecualian terhadap keberlakuan ketentuan pidana di Indonesia. Pertemuan keempat akan membahas mengenai menjelaskan keberlakuan hukum pidana dikaitkan dengan ekstradisi, deportasi, serta bantuan hukum timbal balik. Pada pertemuan kelima akan didiskusikan mengenai sifat melawan hukum dan sebab akibat, yang terdiri atas pembahasan hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, serta unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Pertemuan keenam akan didiskusikan mengenai jenis tindak pidana, yang terdiri dari pembahasan rumusan tindak pidana, subjek tindak pidana, jenis tindak pidana atau jenis delik lainnya. Pada pertemuan ketujuh akan didiskusikan mengenai pertanggungjawaban pidana, yang berisikan mengenai pengertian dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, usia belum dewasa, daya paksa, pembelaan paksa, serta perintah jabatan, peniadaan pidana, pengurangan, dan pemberatan pemidanaan. Pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester akan dilakukan pertemuan yang ke-9, yaitu diskusi mengenai pemahaman tentang ajaran kausalitas, teori-teori hukuman, serta jenis-jenis hukuman atau pemidanaan. Pada pertemuan ke-10 akan didiskusikan mengenai penghapusan pidana, putusan bebas, serta putusan lepas.
Pertemuan ke-11 akan mendiskusikan mengenai percobaan, penyertaan, pembantuan, serta residivis. Untuk pertemuan ke-12 akan dilakukan pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana akan dibahas di sini mengenai sistematika KUHP, bab kejahatan, bab pelanggaran, dan pembahasan mengenai pembuktian dan daluarsa. Pertemuan ke-13 akan melakukan pengkajian terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang berlanjut kepada pertemuan ke-14. Kemudian di pertemuan ke-15 akan dilakukan pengkajian kasus-kasus tindak pidana, baik kasus tindak pidana umum maupun kasus tindak pidana keimigrasian. Dan perkuliahan akan diakhiri di pertemuan ke-16 dengan melaksanakan ujian akhir semester. Sistem penilaian pada mata kuliah hukum pidana mengikuti ketentuan pada Politeknik Imigrasi, yaitu penilaian melalui ujian tengah semester dengan bobot 30%, tugas akhir dengan bobot 30%, serta ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%. Penugasan akhir terdiri dari yang pertama, pembuatan mind mapping hukum pidana yang dikaitkan dengan pidana keimigrasian. Kedua, peserta didik atau mahasiswa diminta melakukan penemuan kasus tindak pidana yang kemudian melakukan analisis terhadap kasus tersebut dikaitkan dengan material pidana umum dan atau undang-undang keimigrasian jika kasus yang ditemukan merupakan kasus keimigrasian. Analisis ditinjau dari sisi jenis tindak pidana sampai dengan jenis pemidanaan. Berikut disampaikan rekaman video proses pengajaran yang telah dilakukan melalui media Zoom meeting. Masuk sini dulu ya, kembali ke sini ke asas hukum pidana. Saya hanya mengambil untuk membicarakan asas-asas itu, saya ambil yang paling penting-penting saja. Kalau kita bicara asas itu kan banyak sekali ya. Hanya saja saya ambil yang memang paling penting, yang paling sering dibahas, didiskusikan di dunia akademisi dan juga dalam keseharian gitu ya. Yang saya akan bahas di sini asas keberlakuan. Maksudnya gimana? Bisa diterapkannya hukum pidana, ya bisa diterapkannya hukum pidana Indonesia adalah kalau gitu ya. Kalau memenuhi asas-asas ini, maka dibagi dalam dua konteks ya. Yang pertama, asas keberlakuan hukum pidana menurut waktu, dan asas keberlakuan hukum pidana menurut tempat. Baik. Yang pertama, berlakunya hukum pidana menurut waktu. Ya, kita bahas itu dulu. Oke, disinilah muncul yang namanya, kita sering sudah pernah dengar, teman-teman mungkin sudah paham, sudah hafal, tapi kalaupun belum ataupun yang sudah mengingatnya pun kita ulang kembali sedikit ya, yaitu asas yang pertama, asas legalitas, yang bahasa kerennya ini ya, nullum delictum nolla poena sine praevia lege poenali. Tidak ada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan suatu ketentuan pidana. Teman-teman bisa lihat bunyi pasal yang menggambarkan asas legalitas, yaitu di pasal 1 ayat 1 KUHP. Silakan KUHP-nya diambil dulu atau dibuka. Izin Ibu, sepertinya dari rekan Arthur mic-nya terkendala Ibu. Izin Ibu. Iya, nggak ada suaranya Arthur. Masih bisa diatasi Arthur? Mungkin koneksi mikrofonnya. Izin Bu, apa sudah terdengar Ibu? Nah ya, terdengar sekarang. Silakan Arthur. Membaca Ibu. Tadi saya aja. Oke, silakan. Siap. Pasal 1 ayat 1 KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Siap, terima kasih Ibu. Oke, thank you. Ya, itu ya. Lihat sekali lagi mungkin bunyi kata-katanya ada yang sedikit berbeda di pidana yang hukum KUHP yang teman-teman pegang, itu wajar karena terjemahan, tapi secara umum serupa lah, bahwa di sini dikatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada.
sebelum perbuatan dilakukan. Jadi sebelum perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana, aturan yang melarang perbuatan tersebut harus sudah ada untuk bisa merangkul lagi, untuk bisa menjerat lah ya, untuk bisa menjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, gitu. Artinya harus ada aturannya dulu, larangannya dulu, baru bisa menghukum orang, kan gitu ya, bahasa simpelnya, atau apalah bahasa simpel lainnya. Intinya aturannya harus ada dulu, baru perbuatannya. Atau intinya harus ada aturan yang melarang, baru perbuatan itu bisa dipidana. Nah, intinya seperti itu, ya. Nah, ini disebut asas legalitas. Maka di sini aturannya, nah, mana ya? Saya ingin sambil bisa coret-coret. Maju. Kalau surut itu kan ke arah laut ya, berarti kan mundur. Nah, ketentuan pemidanan Indonesia tidak boleh berlaku surut, tidak boleh berlaku mundur. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, misalnya tadi sama sebenarnya seperti legalitas tadi ya. Ini konsekuensi dari asas legalitas sebenarnya. Ya, misalnya tadi undang-undangnya disahkan di Januari 2019. Maka dia berlaku ke sana kan, ke kanan. Ya. Seterusnya setelah Januari 2019. Februari, Maret, April ya 2020, 2021 dan seterusnya. Dia tidak boleh berlaku ke arah kiri sini tadi ke Desember 2018. Nggak boleh gitu. Ini asas undang-undang atau peraturan perundang-undangan di Indonesia atau itu tidak boleh berlaku surut. Ya. Namun ada beberapa pengecualian memang. Teman-teman mungkin pernah mendengar ada undang-undang teroris ya. Teroris. Ada yang namanya undang-undang anti terorisme. Ini dia berlakunya surut. Boleh nggak? Ya, kalau pakai asas sebenarnya nggak boleh. Tapi ini kan dibuat satu istilahnya pemimpin negara saat itu ya menetapkan demikian ya, mengambil kebijakan demikian gitu. Ya, kembali lagi rakyat mengikuti. Jadi kalau undang-undang ini berlaku surut, maka harus dibunyikan di undang-undang tersebut. Teman-teman ada yang pegang undang-undang keimigrasian, silakan boleh dibuka. Buka paling belakang. Buka ya, jadi dikatakan di pasal 2 di sini, kalau di KUHP saya agak sedikit berbeda ya dengan tadi yang dibaca oleh Soekarno, bedanya cuma sedikit aja. Ya, aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Dan tindak pidananya terjadi juga di wilayah Indonesia. Ini pasal 2 contohnya seperti itu. Ya. Bu, nanti kalau ada tindak pidananya korbannya di luar negeri gimana Bu, kayak cybercrime gitu. Nah, itu nanti sebentar lagi akan kita bahas ya. Ini kita bicara yang pasal 2 dulu. Dia pelakunya ada di Indonesia, korbannya juga di Indonesia, tindak pidananya dilakukan di Indonesia, maka dia kena hukum Indonesia. Ya. Nanti akan ada satu dampak yang muncul dari asas teritorialitas, yaitu ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, ini kita bicara asas teritorialitas masih ya. Tapi asas teritorialitas itu bisa diperluas. Undang-undang KUHP memperluas asas penyewaan pesawat sedang disewa oleh negara lain, dioperasionalkan oleh maskapai atau awak kapal negara lain, itu akan berlaku hukum negara tersebut. Ya, demikian juga kalau teman-teman misalnya atau siapapun ya sedang naik pesawat Qatar Airlines atau Singapura atau Malaysia itu ya, pesawat-pesawat negara lain, maka di dalam pesawat tersebut itu berlaku hukum negara tersebut. Ini sama, ini hal yang universal teman-teman. Ya, hal yang universal. Nanti kalau kita bicara proses ekstradisi ya, nanti setelah ini orang person yang diekstradisi itu saat dia dikirim kembali ke negara yang bersangkutan,
biasanya kan naik pesawat negara yang mengirim. Nah, nanti saat dia mulai menjejakkan kakinya di landasan pacu ya, maka dia baru masuk wilayah Indonesia. Kalau dia masih ada di dalam pesawat negara asing tersebut, dia masih ada di wilayah negara asing itu. Gitu. Agak lucu ya, tapi walaupun terlepas dari bandara itu kan dianggapnya wilayah internasional juga ya, beberapa mengatakan seperti itu. Tapi kan secara logikanya saat dia menjejakkan kaki di tanah, itulah negara Indonesia dia masuk. Saat dia di dalam masih dalam lambung pesawat negara asing yang mengirimnya, itu dia masih di negara lain sebetulnya. Walaupun pesawatnya sudah landing di bandara Indonesia. Seperti itu. Begitu juga saat orang Indonesia mau naik pesawat maskapai lain ya, misalnya mau pergi ke Belanda tadi, nah atau mau ke Malaysia, naiknya pesawat Malaysia, saat kita menjejakkan kaki di pesawat tersebut, kita sudah masuk wilayah teritori negara lain. Seperti itu, walaupun pesawatnya masih di atas landasan pacu negara Indonesia. Ya, walaupun tadi seperti saya bilang, ada yang bilang itu kawasan internasional ya, maka biasanya kalau ada kasus yang dilibatkan kan sifatnya perjanjian, sifatnya antar negara ya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita bicara konteks di sini, KUHP bilang seperti itu ya. Saat kita menjejakkan kaki di pesawat maskapai asing, kita berarti udah masuk teritori hukum negara tersebut gitu ya. Ini perlu kita ketahui seperti itu. Oke, nah sekarang kita bicara asas person ya, asas person. Jadi asas person itu bicara ke orangnya. Jadi simpelnya dari asas ini adalah hukum Indonesia berlaku dikenakan terhadap orang ya, person. Oh, sini sayang. Cari di sini. Hasil simpan di mana ya? Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Jadi gini, karena ini kita bicara person ya. Person itu orangnya. Ini kita bicara falsafahnya itu ini disebut dengan asas nasional aktif karena gini, bahwa setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada gitu ya, dia itu terikat dengan hukum Indonesia, intinya gitu ya. Setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada, dia terikat dengan hukum Indonesia dan dilindungi oleh hukum Indonesia. Sebenarnya intinya itu untuk asas ini. Maka warga negara Indonesia dimanapun dia berada, hukum Indonesia berlaku baginya. Kan gitu. Selama dia belum ganti kewarganegaraan, orang Indonesia dimanapun dia berada, hukum Indonesia akan mengikuti. Ya kan, misalnya warga negara dia, korbannya warga negara asing, kan dia juga nggak ingin ya ada warga negaranya yang kriminalitas. Maka biasanya oke, kita selesaikan ya, nanti kami hukum di sini. Misalnya biasanya pada akhirnya akan seperti itu. Karena bicara ekstradisi tidak akan dikirimkan ya, tidak akan dihukumi di negara lain. Tapi ini intinya bahwa hukum Indonesia bisa dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, tapi melakukannya untuk Indonesia ya, kayak menghina-hina negara Indonesia atau tadi ya melakukan penipuan korbannya di Indonesia atau mengancam negara Indonesia dan seterusnya. Ya. Ini ya, ini knowledge saja. Kepentingan umum asas perlindungan tadi ya, misalnya mata uang Indonesia dipasukan di luar negeri, hal-hal seperti itu. Terus karena biasanya kejahatan-kejahatan di luar negeri terhadap keamanan Indonesia ya, ini arahnya untuk kalau di KUHP-nya untuk tindak pidana yang sifatnya kayak surat hutang Indonesia, kayak apa sih, ekonomi ya, rata-rata kejahatan ekonomi. Ini mah agak sulit dipahami. Ini ya tambahan saja. Ya intinya seperti itu ya. Pelakunya di luar Indonesia melakukan tindak pidana untuk Indonesia itu bisa dipidana dengan hukum Indonesia. Ini adalah laki atau sebagai perempuan. Seperti itu akhirnya yang terjadi. Nah, jadi konteks menjawab pertanyaan Adrian di sini ya memang itu akan menjadi masalah. Ya, kalau memang aturannya belum ada, pasti akan jadi konflik. Makanya azas legalitas itu sangat penting. Makanya harus makanya aturan hukum itu harus komprehensif, merangkul semua.
gitu ya. Saya selesaikan dulu untuk pertanyaan Alif sebelum saya serahkan kepada yang bertanya seluruhnya. Asas teritorialitas tadi ya diperluas. Nah, diperluas itu artinya tadi dia tidak hanya bicara wilayah negara, tapi juga kendaraan yang merepresentasikan negara tersebut. Nah, asas teritorialitas diperluas ini juga dianut oleh negara-negara di seluruh dunia. Gitu. Maka saya mohon izin untuk jawaban Ibu. Saya rasa cukup masih atas sarannya. Ya, Cukup Ibu. Siap, terima kasih Ibu. Cukup Ibu. Ya, silakan. Kita sudah di 9:39, 1 menit lagi ya. Ternyata tidak sempat membahas ekstradisi nih. Ya, asas retroaktif. Tadi kan kita bicara asas berlaku surut ya. Kalau kita bicara asas yang dianut di Indonesia kan memang tidak boleh. Kita non retroaktif ya, tidak berlaku surut. Artinya kembali lagi bahwa kecuali di undang-undang itu dibunyikan dia adalah berlaku surut, maka suatu kasus tidak bisa dikenakan suatu perundang-undangan yang berlaku surut. Karena memang kita tidak menganut asas tersebut. Tapi bicara di sini kalau kita kembalikan kepada pelanggaran HAM ya, sebetulnya di Indonesia banyak ya, maksudnya ada ya undang-undang HAM ya yang tahun 99 itu. Tapi memang apa ya, general ya. Pertama gini, sulitnya kasus HAM itu pertama si undang-undang HAM-nya itu sendiri dia sifatnya kan terlalu umum ya. Itu satu. Kedua, pembuktian ya dari HAM itu memang sulit karena biasanya untuk kasus HAM itu ya tadi karena dia sifatnya umum, biasanya untuk menentukan konteks pelanggaran HAM itu kan akhirnya sangat luas ya, sehingga untuk pembuktiannya juga sulit gitu. Karena gini teman-teman, kita harus membedakan ya antara kasus pelanggaran HAM dengan melanggar HAM. Ya teman-teman, gitu. Melanggar HAM, melanggar hak asasi orang lain dengan pelanggaran HAM itu memang berbeda. Kalau bicara pelanggaran HAM itu kan ya harus kasus-kasus pelanggaran HAM adalah kasus-kasus yang memang melanggar undang-undang hak asasi manusia kan gitu. Ya. Tapi untuk pelanggaran HAM itu kan pengertian di mana hak seseorang itu dilanggar. Nah, maka kalau kita bicara kasus pelanggaran HAM yang apa ya yang harus memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang pelanggaran HAM. Kalau kita bicara misalnya genocide ya, pembantaian massal ya harus memenuhi unsur-unsur itu gitu ya. Kemudian kaitannya dengan kebijakan negara yang yang terhadap satu kelompok tertentu ya negara bikin kebijakan kemudian menekan kelompok itu ya atau seseorang. Nah, itu harus terpenuhi semua unsur-unsurnya. Nah, sulitnya pada kasus yang sifatnya pelanggaran HAM adalah biasanya aktor di baliknya ini harus sesuatu yang sifatnya besar. Karena memang pelanggaran HAM ini tadi ya bicara umum sekali dia sifat kerugiannya gitu. Beda dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya spesifik ya, kayak dibunuh, kayak dicuri, apakah itu spesifik. Lebih kepada tindakan perbuatannya apa. Tapi kalau pelanggaran HAM kan rumusannya memang luas sekali. Maka hal yang terjadi adalah seringkali pada kasus-kasus ini penyelesaiannya akhirnya sulit. Tuh. Ya, karena tadi ya aktor yang terlibat. Itu sebenarnya bukan masalah hukumnya yang tidak ada kalau menurut saya kalau bicara pelanggaran HAM, tapi lebih kepada sulitnya merumuskan unsur-unsur pidananya. Gitu. Misalnya ya penggusuran. Demikian paparan yang saya sampaikan. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.